シアリンちゃん。もう寝ないで。朝傘感。あと、そのジョリジョリ。ください。Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film serial yang berjudul Kudetama An Excellent Adventure. Jika kalian mau menonton fullnya ada di Netflix. Tak usah berlama-lama lagi, mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah telur yang pecah dan memunculkan telur imut bernama Kudetama. Ia memiliki sifat yang sangat santuy dan skuy. Tak lama kemudian muncul anak ayam imut bernama Pio. Tak disangka mereka akhirnya bertemu. Pio menganggap Kudetama adalah ibunya. Namun Kudetama menyanggahnya. Kudetama lalu menunjuk sebuah foto yang mungkin saja itu ibunya Pio. Pio bingung karena ia ingat menyentuh bulu-bulu ibunya. Ternyata Kudetama menunjuk foto yang satunya, yaitu seekor ayam. Hal ini membuat Pio merindukannya. Pio beranggapan dia bersaudara dengan Kudetama. Begitu terlihat perbedaan sifat di antara mereka berdua. Kudetama yang pemalas dan realistis, sedangkan Pio begitu semangat dan penuh impian. Pio ingin mengajak Kudetama membayangkan perjalanan yang luar biasa menemukan ibu mereka. Kudetama malah membayangkan jika ibu mereka sudah berada di dalam toko ayam goreng. Kudetama lalu menyuruh Pio untuk pergi lebih dulu. Bagaimanapun Kudetama adalah telur yang tak memiliki masa depan. Ia bahkan tak keberatan jika direbus, digoreng atau dimakan mentah karena memang itu takdirnya. Tetap saja Pio akan membawa Kudetama untuk mencari ibunya. Tiba-tiba saja ada yang datang ke ruangan itu membuka pintu. Kesempatan itu membuat Pio dan Kudetama keluar dari sana. Ternyata mereka berada di sebuah restoran. Pio merasa dia akan segera dimakan. Di dalam restoran itu, Pio dan Kudetama masih berjibaku keluar dari tempat tersebut. Hingga Kudetama terpental akibat terinjak seseorang. Hingga seorang koki menemukannya. Ia lalu menyajikan Kudetama di dalam sebuah piring. Kudetama pun pasrah dengan keadaannya. Sementara itu, Pio berusaha menyelamatkannya. Seorang anak merasakan ada telur yang bisa berbicara. Ternyata semua makanan di sana bisa berbicara satu sama lain. Bahkan ada satu makanan yang sudah senior di tempat itu. Menurut Kudetama, tidak ada yang mau dengan makanan tersebut. Jika kalian tahu makanan itu apa, tulis di kolom komentar ya. Di sisi lain, Pio terus berusaha mencari keberadaan Kudetama. Pio melihat keadaan dapur seperti neraka baginya. Awalnya ia merasa aman karena dirinya adalah anak ayam. Sayangnya ternyata di sana ada ayam goreng. Di lain tempat, Kudetama dan makanan lain masih terus berbincang. Sementara Pio masih mencari cara agar bisa menyelamatkan Kudetama. Ketika ia melihat seorang koki yang sama dengan foto tadi, Pio yakin jika itu ibunya. Sayangnya Pio ditangkap dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sementara itu Kudetama masih ngobrol dengan santunya bersama makanan yang ada di tempat itu. Terlihat ada makanan yang menceritakan asal-usulnya bahwa ia terlahir di laut dan para manusia mencari kekayaan dengan menangkap kepiting dan ibunya tak sengaja tertangkap. Kemudian perutnya dipotong dan akhirnya mereka dikirim ke Jepang. Mereka adalah telur ikan yang siap disajikan. Beberapa makanan akhirnya diambil konsumen. Makanan senior begitu sedih karena ia masih belum ada yang mengambil untuk dimakan. Di tempat sampah, Pio menemukan voucher yang terdapat gambar ibunya. Seketika senior makanan merasa dirinya akan diambil. Ternyata yang diambil adalah Kudetama. Ia pun menjadi bersedih. Tak lama dari sana, Pio akhirnya menemukan Kudetama. Ketika anak itu ingin memakan Kudetama, ia menyuruh anak itu menghentikannya, membuat sang anak menangis. Pio bergegas membawa Kudetama pergi. Pio merasa Kudetama tak mau dimakan dan ingin bertemu ibunya. Seorang pria lalu memberikan tanda pengenal yang ternyata ia jurnalis yang memburu makhluk misterius. Dia meminta menceritakan soal telur yang kabur dari tempat tersebut dan dia berniat untuk menangkapnya. Pio lalu mengajak Kudetama kabur dari sana. Pria itu terkejut, terdapat telur yang bisa bergerak.
Scene beralih memperlihatkan sebuah berita mengenai Perdana Menteri Sasagawa yang peringkatnya terus turun. Tak disangka Pio melihatnya dari TV. Pio merasa Perdana Menteri Sasagawa orang terpenting di seluruh negeri Jepang. 2 jam sebelumnya, ketika jurnalis mencari mereka dan berusaha menangkapnya, tak disangka Pio dan Gudetama berada di tengah demo warga. Mereka tak sengaja ditemukan oleh seseorang dan melemparnya ke arah Perdana Menteri hingga masuk ke dalam kantongnya. Ternyata Perdana Menteri memiliki sifat seperti Gudetama yang sangat pemalas. Bahkan Pio merasa heran dengan kelakuannya. Perdana Menteri begitu mencemaskan tingkat dukungannya yang kian menurun. Pio merasa Perdana Menteri seperti anak kecil. Perdana Menteri lalu menceritakan masa lalunya ketika baru menjadi politisi. Ia merasa Gudetama beruntung karena masih bisa menentukan jalan hidupnya. Gudetama lalu memutuskan untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Bahkan ia diterima oleh masyarakat. Gudetama berhasil membuat Perdana Menteri berubah menjadi orang yang lebih percaya diri. Perdana Menteri memberitahu bahwa telur memiliki tanggal kadaluarsa. Hal itu membuat Pio terkejut dan khawatir dengan keadaan Gudetama. Ketika asisten Perdana Menteri datang ke sana, ia terkejut melihat Perdana Menteri melakukan hal aneh. Para penjaga yang melihat itu akan menahan Pio dan Gudetama atas kelakuannya. Tak sengaja Gudetama terhembus keluar dari gedung. Pio yang khawatir langsung mengejarnya dan hendak menyelamatkan Gudetama. Ia harus turun melewati tangga dari lantai 43. Dengan penuh rintangan, ia terus berlari menuju ke bawah. Sementara itu Gudetama masih sempat mengobrol dengan telur yang dijadikan makanan. Sementara itu, Pio masih harus terus menuruni tangga. Berbeda dengan Gudetama dengan santunya melayang di udara. Pio beruntung melihat lift membuatnya cepat turun ke bawah. Ternyata tetap saja liftnya berjalan begitu lambat karena ia harus berhenti di setiap lantai. Di lain tempat, jurnalis itu masih mencari keberadaan Gudetama hingga temannya memberitahu bahwa ia melewatkan pemilihan Perdana Menteri yang ternyata adalah sebuah telur. Tak disangka Gudetama terbawa angin hingga berada di luar jendela mereka. Pio yang akhirnya berada di bawah berusaha menyelamatkan Gudetama. Ia harus melewati banyaknya pejalan kaki. Sayangnya tiba-tiba saja Gudetama kembali ke udara dan kembali ke dalam ruangan Perdana Menteri. Ternyata ia diselamatkan oleh Kalaza, alat yang berfungsi menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Pio yang dibawa terkena saus dari seorang perempuan dan film pun bersambung. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Gudetama An Excellent Adventure. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Terlihat Pio bersama Gudetama berjalan untuk mencari keberadaan ibunya. Berhari-hari mereka terus mencari. Tiba-tiba saja ada mobil mainan yang ingin menabrak mereka. Lalu sebuah telur busuk keluar yang bernama Gudetama. Gudetama memalak Pio. Ia meminta sebuah kecap asin yang ia sukai sebagaimana Gudetama minum sebelumnya. Gudetama terus memaksa mereka untuk memberikan kecap asin. Sayangnya Pio dan Gudetama tak memilikinya. Gudetama akhirnya menceritakan masa lalunya kepada Pio. Dahulunya dia merupakan telur yang mengilap. Dirinya dimasak untuk seorang laki-laki. Sayangnya laki-laki itu keceplosan menyebutkan nama selingkuhannya. Akhirnya ia ditinggalkan. Gudetama akhirnya membusuk setelah berhari-hari tak ada yang memakan. Pio kembali khawatir dengan ucapan Perdana Menteri sebelumnya yang mengatakan jika telur memiliki tanggal kadaluarsa.
Gudetama lalu menyuruh ketiga lalatnya untuk menangkap Pio dan Gudetama. Sampai-sampai Pio terjatuh karena terkejut melihat lalat itu. Gudetama tak habis pikir, ternyata hati Gudetama sudah menjadi busuk. Sementara itu Pio tak akan menangis hingga ia menemukan ibunya. Hingga bau Gudetama membuat mereka semua pingsan. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki yang kelaparan. Dia ingin memakan hidangan telur yang dibuat oleh rajanya hidangan telur. Hal itu membuat Pio penasaran dan lebih baik Gudetama menjadi makanan ketimbang membusuk. Seketika Pio terkejut melihat pantat Gudetama yang mulai membusuk. Pada malamnya beberapa makanan melakukan transaksi gelap bersama telur ramen sang mafia penguasa makanan. Telur ramen membawakan mutiara yang indah dengan imbalan yang akan diberikan kecap asin. Di sana Pio dan Gudetama mengincar kecap tersebut. Sebelumnya mereka diberitahu Gudetama bahwa ada barang ajaib yaitu kecap asin bisa mencegah pembusukan makanan. Sayangnya kecap itu berada di tangan orang yang berbahaya. Ketika Pio akan mengambilnya, ia dihentikan oleh sebuah telur rebus karena hal itu tindakan yang berbahaya. Dia menyuruh Pio untuk menjauhi para mafia telur. Telur rebus mencium bau yang tidak sedap pada tubuh Gudetama yang semakin membusuk. Setelah itu Pio merasa bersalah telah mengajak Gudetama berkeliling untuk mencari ibu mereka. Karena tak ada pilihan, mereka akan mencuri kecap asin itu dari telur mafia. Mereka akhirnya masuk ke dalam tempat para mafia telur berada. Di sana Gudetama yang melihat minyak asin langsung meminumnya. Gerbang masuk ke dalam pengawet makanan dijaga oleh Gudetama berukuran besar. Alhasil mereka harus mencari jalan alternatif untuk bisa masuk ke sana. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah ventilasi udara. Tak lama kemudian mereka melihat pengawet makanan. Telur rebus menjelaskan bahwa mereka tak akan membusuk setelah mendapatkan itu. Mereka menggunakan kalaza pada tubuh Gudetama untuk turun ke bawah. Tak disangka telur rebus juga mulai membusuk. Mereka akhirnya menyuruh Gudetama untuk mengambil 2 pengawet. Ketika mereka melancarkan aksinya, tiba-tiba saja lampu mati dan terlihat ada yang mengambil pengawet makanan. Akhirnya Pio, telur rebus, dan Gudetama dipenjara akibat kejadian itu. Mereka dituduh telah membuat kekacauan. Pio berusaha keluar dari sana, namun usahanya sia-sia. Pio merasa tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Telur rebus menanyakan apa yang akan Pio lakukan jika dia bertemu ibunya. Pio ingin dia terbang ke udara bersama ibunya. Gudetama memberitahu bahwa ayam tak bisa terbang. Tiba-tiba saja mafia telur datang ke sana. Ia merupakan telur dadar yang imut. Mereka menuduh Pio dan kawan-kawan telah mencuri barang miliknya. Di sana terlihat Gudetama ditarik oleh sesuatu akibat kalaza yang tertarik oleh sang pencuri. Mafia telur menyuruh telur rebus dan Pio untuk membawa kembali pengawet yang dicuri. Jika tidak, mereka akan dimakan olehnya. Di sisi lain, jurnalis bersama temannya mencari keberadaan telur yang bergerak. Mereka melihat ada sesuatu di dalam pipa. Ternyata Gudetama dan yang lain dibawa ke suatu tempat. Telur rebus menjelaskan mereka berada di sarang telur bintan, sebuah telur hitam yang juga imut. Mereka bahkan malu jika ada yang melihatnya. Ternyata mereka menggunakan pengawet untuk membuat telur bintan. Bahkan Gudetama sangat menikmati tempat tersebut. Jika berada di sana selama 40 hari, maka telur akan berubah menjadi telur bintan. Telur bintan melakukan itu agar tidak menjadi tua. Gudetama mengerti bahwa menjadi anak-anak lebih menyenangkan ketimbang menjadi dewasa dan bekerja. Akhirnya telur bintan mengembalikan pengawet itu. Setelahnya Pio meminta 2 pengawet untuk Gudetama dan telur rebus. Diketahui ternyata benda itu hanya melindungi benda kering seperti rumput laut panggang dari kelembapan.
Namun Gudetama yang meminum kecap asin, keadaannya mulai membaik. Telur rebus memberitahu bahwa kesehatan berawal dari pikiran. Sayangnya hal itu tak manjur untuk telur rebus. Tiba-tiba saja Gudetama ditangkap oleh para jurnalis. Pio yang melihatnya hendak menyelamatkannya, sayangnya QR ibunya menghilang. Sampai pagi hari, Pio belum menemukan kode QR ibunya. Di sisi lain, jurnalis wanita yang kelelahan hendak pulang, namun dicegah jurnalis pria. Ia beranggapan bahwa Gudetama hanyalah telur biasa. Ternyata pria itu tak bisa melihatnya. Pria terus berusaha untuk mendekati Gudetama. Sayangnya usahanya tak membuahkan hasil. Pria itu menganggap jika sang wanita sudah tak waras. Tiba-tiba saja atasan mereka datang dan langsung menyapa Gudetama. Hal itu membuat jurnalis pria terkejut. Setelah mengetahui Gudetama ke sana karena mencari ibunya, mereka merasa itu cocok untuk acara televisi. Jurnalis pria lalu menuliskan semua naskah yang ia peroleh dari Gudetama. Sayangnya jurnalis pria salah menangkap apa yang dimaksud Gudetama. Dia berasumsi bahwa Gudetama alien yang ingin menguasai bumi. Akhirnya jurnalis pria ingin memberikan presentasi kepada bosnya tentang telur alien yang menguasai manusia, mengubahnya menjadi gude. Ia lalu menunjukkan Gudetama kepada bosnya. Sayangnya bosnya tak bisa melihat Gudetama. Ketika menunggu keadaan jurnalis pria yang mungkin saja dimarahi bosnya, Pio akhirnya sampai di sana dan senang bertemu Gudetama kembali. Ternyata kode QR ada di Kalaza yang menempel pada Gudetama. Jurnalis wanita lalu membantu Pio menemukan ibunya, bahwa namanya Julia yang berada di sebuah peternakan. Tak disangka jika ibu Pio sudah dikirim ke restoran ayam. Setelah jurnalis pria datang, ia akhirnya bisa melihat Gudetama. Dia lalu akan mengantarkan Pio dan Gudetama menemukan ibunya. Ia membawa ke restoran ayam yang dimaksud. Sesampainya di sana, sang koki menemukan sebuah kotak yang berisi Gudetama dan Pio di dalamnya. Pio lalu mencari keberadaan ibunya. Sayangnya yang ia temukan hanya menu hidangan ayam. Hal itu membuatnya terkejut, bahkan membuat mereka hampir saja terjatuh. Tiba-tiba saja Pio melihat sang koki memasak sesuatu. Ia pun menangis mengira itu adalah ibunya. Ternyata sang koki memasak lobak sayuran. Pio menanyakan keberadaan ibunya. Sang koki memberitahu mungkin saja ayam itu ada di peternakan sebelah. Sang koki lalu berencana menjadikan Gudetama sebagai hidangan. Pio hanya pasrah karena memang itu yang terbaik untuk Gudetama. Tiba-tiba saja Gudetama akan membantu Pio mencari ibunya. Mereka akhirnya pergi ke peternakan sebelah atas petunjuk sang koki. Tiba-tiba angin berhembus kencang membuat Pio tak bisa melihat dan mereka terjatuh. Setelahnya seekor burung membawa Gudetama ke sarangnya. Pio yang melihat hal itu tak akan membiarkan Gudetama begitu saja. Ia lalu memanjat tiang listrik menuju ke sarang burung tersebut. Setelah sampai di atas, ternyata Gudetama dikira anak dari burung tersebut. Mereka akhirnya bertemu kembali. Keesokannya mereka melanjutkan perjalanan dengan terjun ke bawah. Beruntungnya ada Kalaza yang menyelamatkan mereka. Mereka akhirnya sampai di peternakan. Sesampainya di sana, Pio terkejut melihat banyaknya ayam yang sama. Banyak telur yang berjatuhan dan melahirkan Gudetama lainnya. Diketahui ternyata tempat itu adalah Julia, jadi belum diketahui siapa ibu kandung Pio. Akhirnya mereka keluar untuk mencari keberadaan ibu mereka. Hingga seorang nenek menemui mereka dan memberitahu bahwa ada telur yang cukup aneh. Telur itu tak pernah dikirim untuk dijual. Ternyata Gudetama mengingat bahwa ia berasal dari telur tersebut. Tak disangka tempo hari sang nenek tak sengaja memasukkan telur itu ke kotak pengiriman. Akhirnya diketahui bahwa Gudetama dan Pio tak bersaudara. Ibu Gudetama bernama Kana yang betina yang cantik. Pio lalu menunjukkan kode QR kepada nenek. Tanpa disangka jika ibu Pio sudah tiada. Ia pun bersedih akan hal itu.
Ketika Gudetama hendak dibawa bertemu ibunya, ternyata sang kakek sudah menjual Kana. Tiba-tiba saja truk pengiriman ayam itu berhenti karena dihadang oleh Pio. Ia tak ingin jika Gudetama tak berhasil menemukan ibunya seperti dirinya. Akhirnya Gudetama berhasil bertemu ibunya kembali. Gudetama menceritakan semua perjalanan yang ia lalui selama ini. Akhirnya Gudetama memutuskan untuk menjadi makanan agar lebih berguna untuk orang lain. Pio senang bisa bertemu dengan Gudetama, begitu juga dengan Gudetama. Akhirnya Gudetama dimakan sang nenek. Tak lama kemudian, nenek memberitahu bahwa sepertinya ia salah. Mungkin saja Ibu Pio masih hidup dan berada di peternakan lainnya. Dan film Gudetama Excellent Adventure Season 1 pun selesai. Film ditutup ketika ayam Kana melahirkan Gudetama yang baru.